Halo, selamat datang di channel gua Fixploit03. Jadi pada video kali ini gua bakal mendemokan lah atau mempraktekkan gimana caranya buat kita mengcrack atasan di file zip dengan enkripsinya itu AES. Nah, sebelumnya kan gua udah bikin tuh atau mendemokan lah terkait gimana sih caranya kita buat mengcrack atasan di file zip. Nah, video sebelumnya kan itu cuma yang enkripsi zip crypto atau pkzip gitu. Nah, dimana enkripsi itu dia sangat lemah gitu. Nah, cuma bisa dipakai sama tools yang namanya fcrackzip. Nah, di sini untuk kita mengcrack AES atau enkripsi dengan jenisnya AES, kita membutuhkan atau menggunakan tools yang namanya John the Ripper atau yang disingkat sebagai JTR lah. Dimana tools ini sangat populer di kalangan para ethical hacker atau para pentester lah. Dimana si tools ini sangat powerful, dia mendukung berbagai metode serangan gitu. Nah, di sini untuk toolsnya atau si homepage-nya itu ada di sini. John the Ripper kali kayak gini, ini yang paling atas. Nah, ini adalah homepage-nya dari si John the Ripper. Nah, ini logonya, terus ada John usage example-nya atau penggunaannya, ada John wordlist. Nah, terus ada ini ada package and binary-nya, ada si John. Nah, untuk cara install itu sudo apt install John. Nah, untuk size-nya kurang lebih 80 MB-an lah. Nah, ya, di sini juga si John Ripper ada paket tambahannya gitu atau fitur tambahannya kayak zip to John lah, dimana dia ada di sini John strip data gitu. Nah, untuk kita menginstal si John data ini caranya sudo apt get install John strip data gitu. Nah, kayak gini. Nah, di sini sebelum kita menginstalnya, kita alangkah baiknya itu mengupdate lah atau memperbarui repositorinya si Kali Linux gitu. Di sini sudo apt get update. Kita tungguin prosesnya. Nah, udah selesai. Sekarang kita tinggal install aja gitu. Sudo apt install John spasi John strip data ini bakal install dua paket sekaligus. Yang pertama John, yang kedua John data gitu. Jadi kita nggak usah install manual satu-satu kayak sudo apt install John terus sudo apt install John data gitu. Ini kita enter. Nah, berhubung di sini gue udah menginstalnya, jadi outputnya kurang lebih kayak gini. Sedangkan kalau belum keinstall itu dia ada konfirmasi dulu. Nah, di situ tekan ya enter aja gitu. Tungguin prosesnya sampai kelar. Nah, udah kelar. Nah, di sini gua mau ngenalin dulu nih terkait si hash. Nah, jadi si hash itu adalah dimana berupa password plain text atau password biasa gitu. Misalkan password kayak gini, ini password. Jadi si ini itu dia diacak gitu atau dikaburkan lah, ibaratnya kayak di randomin, dimana bentukannya bisa aneh gitu, bisa macam-macam lah. Kayak gini contohnya. Bentar. Contoh hash password kayak gini. Nah, kurang lebih mana ya yang gampang ini. Nih. Nah, di sini ada password admin. Nah, dia masuk proses hashing, hasilnya kayak gini. $2y sampai sekian gitu. Jadi si admin ini bakal diacak menjadi kayak gini. Itu yang namanya dengan proses hashing lah. Jadi mengubah si password plain text gitu. Ini kurang lebih kayak gitu terkait si hash itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini untuk kita, oh ya, disclaimer juga, maaf gue lupa, disclaimer juga, video ini gue buat semata-mata untuk tujuan edukasi doang gitu atau pembelajaran lah.
tolong jangan gunain apa yang gue sampaikan atau informasi yang gue sampaikan untuk tujuan yang gak baik lah, atau negatif, atau merugikan orang lain. Nah, di sini gue punya dua sampel. Yang pertama as.zip, yang kedua bentar pencet. Yang kedua ada zipcrypto.zip. Nah, di sini sebelum kita mengcrack atasan di file zip menggunakan John Reaper, kita memerlukan atau membutuhkan yang namanya hash dari si file zip itu sendiri. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya tools zip2john. Nah, kayak gini, zip2john. Nah, ini penggunaannya basicnya ada S, scan archive, A, ini min O, use only this file gitu, min C, this will create checksum only, dan min M, file magic gitu, bla bla bla. Nah, secara default itu dia ekstraknya bakal semua yang ada di file yang ada di dalam file zipnya gitu, bakal diekstrak hashnya. Sedangkan kalau kita mau menentukan satu file aja di dalam file zip, kita menggunakan opsi yang namanya min O ini gitu. Nah, di sini gue mau nunjukin yang basic aja gitu. Jadi caranya kayak gini. Zip2john, kita seret yang as.zip, kita kasih tanda kanan, tanda panah kanan kayak gini. Terus nama file gitu, misalkan as.txt. Nah, di sini gue bakal jelasin juga si tanda kanan ini atau simbol ini itu dia fungsinya untuk mengalihkan output gitu ke dalam file tertentu gitu. Misalkan ini kan zip2john nih, zip2john nama file zipnya ini, si outputnya ini bakal dialihkan ke sini gitu. Contohnya kayak gini, gue jangan makin dulu deh. Nah, gue bakal gini dulu. Dia outputnya panjang nih kayak gini. Sedangkan kalau gue tambahkan kayak gini, as.txt, nah yang output tadi itu dia bakal di save atau disimpan ke dalam file ini gitu. Kita enter. Nah, sekarang kagak muncul gitu output yang panjang tadi. Nah, kita udah mendapatkan hash file zipnya dari si as.zip yang ini. Kita lihat dulu ininya apa sih hashnya. Nah, di sini ada beberapa bagian gitu. Yang pertama itu nama file zipnya yang ini, as.zip, terus kontennya atau isinya apa yang ini, adel.jpg, terus sama si hashnya gitu. Si hashnya itu dia mulai dari $zip $2 gitu. Pokoknya yang dibatasi nama ini nih, nama .2 ini sebelum si nama file gitu atau si isinya. Terus untuk akhirannya dari si hashnya itu dia dibatasin ini juga nih, tanda .2, terus diakhiri dengan ini zip $2 gitu. Ini adel.jpg isinya, as.zip ini nama filenya, dan ini nama pathnya gitu atau lokasi dari si file zipnya. Kita Ctrl X. Oh ya, sebelumnya di sini gue mau ngasih tau juga nih. Jadi si ini apa sih hash as itu dia ciri-cirinya atau karakteristiknya dia kayak gini bentukannya, zip 2 gitu, $zip $2 itu AES, file zip enkripsi AES. Nah, sedangkan yang zipcrypto ini dia $pkzip gitu. Ntar bakal gue demoin juga di ininya di selanjutnya gitu, atau abis inilah dia pkzip gitu. Itu ciri-cirinya lah buat kita ngebedain. Nah, untuk kita membedakan juga si AES sama si zipcrypto ini, caranya kayak gini, file terus nama ininya. Nah, file nama file zipnya misalkan as.zip lah. Di sini methodnya dia AES itu, method sama dengan AES encrypted gitu. Sedangkan yang zipcrypto kayak gini, kita enter, dia metodenya deflate gitu atau deflate. Nah, ini kan udah ada namanya gitu, AES dan zipcrypto. Nah, sedangkan kalau misalkan namanya kita nggak ketahui, kita bisa menggunakan yang namanya perintah ini gitu, file ikuti nama file gitu. Jadi si enkripsinya ketahuan lah apa yang digunakan sama si file zip tersebut gitu. Yang ini AES, zipcrypto deflate gitu, kurang lebih kayak gitu.
Nah, di sini udah dapet hashnya. Caranya kayak gini. Use help, bentar. Coba. Nah, ini menu bantuan atau menu helpnya si John Reaper. Di sini ada berbagai teknik powerful lah yang bisa kita gunakan. Di sini secara basic dia menggunakan single method atau single teknik. Terus yang kedua ada word list, ini yang teknik yang sering umum dipakai gitu. Terus ada incremental mode atau teknik. Nah, incremental ini dia teknik brute force attack. Nah, selanjutnya ada max. Nah, di video yang sebelumnya kan gue udah ngenalin gitu terkait si max attack ini. Nah, jadi si max attack ini dia menggunakan pola tertentu gitu. Misalkan kalau si brute force kan dia pure atau secara ininya dia bakal menggunakan karakter random lah. Sedangkan si max attack ini dia bisa kita tentuin gitu. Misalkan si pola pertamanya mau apa gitu, misalkan huruf kecil. Nah, pola keduanya mau angka. Jadi bisa kita atur lah. Ntar bakal gue demoin juga mungkin di video selanjutnya gitu. Terus selanjutnya ada Markov. Nah, Markov mode atau Markov teknik lah. Terus ada Prince mode. Nah, ini juga ntar bakal gue coba di video selanjutnya mungkin. Dan juga ada yang namanya subset. Nah, ada lagi nggak? Bentar. Udah sih kurang lebih kayak gitu. Ada 6 apa ada berapa ya? Misalkan 1 2 bentar 3 4 5 6 7. Sorry, ada 7 teknik lah kurang lebih yang bisa kita gunakan itu dari si John Reaper ini. Nah, di sini untuk cara makainya kayak gini. John, kalau mau pakai yang brute force itu dia kita menggunakan ini incremental tadi nih. Incremental ini terus sama dengan modenya apa gitu, atau si incrementalnya mau kita pakai apa gitu. Nah, si incremental terus sama ini min length th sama max length th gitu. Si min length th ini dia panjang minimal si passwordnya, sedangkan si max length ini dia panjang maksimum atau maksimal lah dari si passwordnya gitu. Caranya gitu. Nah, terus ada formatnya nih. Formatnya itu dia apa gitu yang mau kita gunakan. Jadi si format ini jadi format hashnya lah ibaratnya gitu. Terus si format sama apa ya? Bentar gua cari dulu. Wait. Format. Bentar, sama ini bisa kita gunakan progress nih. Progress every sama dengan n. N ini jumlahnya gitu. Emit status line every n seconds. Jadi dia menampilkan si prosesnya per detik lah. Progress bisa kita pakai. Terus bentar. Verbose mana ya verbose? Oh, ini sama yang terakhir itu verbose nih. Verbose sama dengan jumlahnya. Change verbosity 1 sampai 5 atau 6 untuk debugging gitu. Defaultnya dia 3. Jadi cara makainya gini. Nah, sebelum kita menggunakan si incremental, gue mau ngasih tau nih apa aja sih char set atau set karakter yang bisa kita gunakan gitu. Secara default dia kalau nggak pakai char set dia bakal nyoba semuanya gitu. Nah, di sini untuk kita tahunya atau apa ya namanya, ngelihatnya apa aja sih karakter set yang ada gitu, kita pakai yang namanya gini, John list sama dengan inc strip modes gitu. Kita enter.
Nah, di sini ada charset yang bisa kita gunakan, mulai dari angka, huruf besar, huruf kecil, lower space ini huruf kecil sama spasi, upper 6 ini dia besar sama angka, lower 6 ini kecil sama angka, dan alpha ini dia huruf kecil sama besar itu, dan al 6 ini dia huruf kecil, besar, dan angka gitu. Nah, al 6 space tambah space spasi. Landman ini gue nggak tahu, landman ini, lm ini belum tahu kan. ASCII ini dia karakter ASCII, dan Latin ini sama UTF ini dia encoding lah, si encodingnya. Terus si custom ini dia bakal custom gitu charsetnya. Jadi yang bisa kita gunakan sebenarnya ini nih, yang sering dipakai itu ini, dari digit sampai si al 6 space gitu. Jadi cara makainya kayak gini, John, terus misalkan incremental sama dengan si ininya, charsetnya apa gitu. Nah, di sini gua mau coba yang digit, coba kita copy paste. Nah, incremental sama dengan digit, terus panjangnya berapa gitu, panjang minimal lah, misalkan min length 4 sama dengan max length-nya berapa, 4 gitu. Jadi dia bakal nyoba dari panjang minimal 4 ke 4 gitu. Terus si ininya apa, formatnya gitu, misalkan format sama dengan, nah si formatnya apa itu, si AS tadi kan ini hashnya AS, dia formatnya zip, nah, zip 2, jadi kita makanya gini doang gitu, format sama dengan zip gitu untuk si AS. Nah, selanjutnya kita verbosity-nya berapa, 6 untuk debugging ya, untuk outputnya lebih detail lah, verbosity 6. Terus progress every, nah progress every ini dia menampilkan progressnya gitu setiap 1 detik, terus nama file hashnya gitu. Kita share aja ke sini. John incremental, modenya digits, min length-nya 4, max length-nya 4, formatnya zip, zip ini untuk AS, verbosity-nya 6, progress every-nya 1, dan hash-nya gitu. Kita enter, kita tungguin prosesnya. Nah, di sini prosesnya udah ketahuan itu atau ditemukan si passwordnya gitu. Nah, passwordnya itu 3385. Nah, ini itu dia metadatanya lah. Di sini ada nama file zip-nya dan ada kontennya gitu. Nah, di sini passwordnya 3385. Nah, si John Draper juga ngasih tahu kepada kita gitu, use the show option to display all of the cracked password reliable, itu kurang lebih. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya opsi show gitu. Jadi gini, John show show, kita seret ininya. Nah, kalau gini dong dia nggak bakal. Nah, bentar, oh bisa ternyata. Jadi kita nggak usah yang namanya gini, nggak usah pakai format kayak gini. Jadi dia bisa juga John show langsung si hashnya gitu. Tapi sebelumnya gue juga udah pernah nyoba gitu kan, kalau kita hanya ini doang tanpa si format ini, dia nggak bakal muncul gitu. Tapi di sini dia udah muncul sih, one password has cracked. Nah, 1 password udah di crack gitu. Nah, passwordnya yang ini 3385, terus ini metadata-nya, dan ini untuk pad-nya gitu. Si passwordnya itu diselipin di antara titik 2 gitu kurang lebih. Jadi sebenarnya alangkah baiknya kita menggunakan opsi show ini menggunakan format juga gitu. Nah, formatnya apa gitu, dari si hash-nya kita enter. Nah, one password hash cracked gitu. Jadi kayak gini, kita harus mengatur si formatnya juga sebenarnya sih. Nah, itu teknik brute force. Kita coba aja passwordnya bener enggak sih, 3385 kan. Kita copy, kita buka si as.zip, extract here. Nah, kita paste. Oke. Nah, file ini ternyata ada .zip.
kita buka. Wah, nih bentukannya nih kayak gini, si Adele kayak gini. Kita udah berhasil mengcracknya si AES.zip. Nah sekarang gua mau coba si zip crypto nih. Zip crypto ini gua coba bakal menggunakan yang namanya teknik wordlist lah, atau dictionary attack. Jadi cara makainya sebenarnya gampang sih sebenarnya. Yang pertama itu tadi langkah awal, kita zip to John, terus nama file zipnya kayak gini, terus kita kayak gini hash pkzip misalkan kayak gini .txt. Nah kita enter, boom. Nah udah ada sih filenya, kita buka, kita lihat isinya nano hash pkzip. Nah tadi kan si AES dia awalannya zip 2, sedangkan si zip crypto ini atau pkzip dia ini pkzip dolar gitu. Dan untuk akhirannya juga sama, pkzip dolar juga. Ini kayak gini, dolar garis miring pkzip dolar gitu. Ini metadatanya, dan ini untuk petnya gitu. Itu dia untuk cara kita membedakan lah si karakteristiknya. Nah selanjutnya untuk cara makainya, John help dulu biar ini gampang. Nah sebenarnya sama kayak tadi, yang diubah itu si incremental aja gitu, dengan yang namanya ini mana wordlist nih, wordlist sama dengan path-nya gitu, atau si lokasi file lah gitu. Udah situ dong sebenarnya yang diganti, sama dihilangin yang ini nih, min sama max nya gitu. Contohnya kayak gini, John wordlist sama dengan lokasinya gitu. Di sini gue udah nyiapin wordlist 6.txt. Nah isinya angka gitu kayak gini. Terus formatnya apa? Format untuk pkzip dia pakai kayak gini, pkzip gitu. Format sama dengan pkzip. Nah terus verbosity-nya sama dengan, bentar, kok kayak gini tampilannya, John wordlist sama dengan, kita ini aja seret format pkzip terus verbosity. Udahlah kayak gini aja, biarin ya ini nih yang sama dengan verbosity-nya 6. Terus anunya apa sih, gue gedein aja kali ya, biar enggak ini, biar enggak error lah outputnya. Kita ulang lagi, sorry. John wordlist sama dengan 6.txt, terus anunya formatnya pkzip, terus verbosity-nya 6, progress every-nya 1, terus nama hash gitu, hash pkzip kayak gini. Kita kalau mau pakai wordlist cukup ganti ininya aja nih, wordlist sama dengan wordlist apa gitu. Terus untuk settingan ininya sama aja gitu, format, verbosity, progress sama si hash gitu. Kita enter. Nah prosesnya cepet gitu dibandingkan yang tadi. Nah kata sandinya sama aja sebenarnya, 3385. Terus ininya, nama ininya apa sih, metadatanya zip crypto.zip sama isinya gitu apa. Sini juga use show option gitu, John show hash pkzip kayak gini, one password has cracked. Nah kalau mau lengkap kayak gini, format pkzip kayak gini, one password has cracked, passwordnya yang di update tanda titik 2 gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Oh ya, di sini juga kita buka juga ininya apa sih, filenya sebagai bukti gitu, atau cobalah 3385. Kita oke, boom, sama aja kan ya tadi. Nah kayak gini gambarnya. Nah di sini juga gue mau kasih tau nih, kan misalkan kita udah mengcrack gitu, apa passwordnya kesimpan apa enggak gitu di database John Reaper. Nah di sini sebenarnya kesimpan gitu
di file podnya si John Reaper. Nah, untuk lokasinya itu kalau kita runningnya di bukan user root, user biasa kayak gini, dia ada di home, terus di folder John, terus pod John gitu, kayak gini. ls home fixploit03.john kayak gini, pod john.pod kayak gini. Dia kesimpannya si password ini adanya di sini, ada di home kita, terus di folder .john, folder tersembunyi ini tuh folder tersembunyi ya. Terus nama file ini gitu, kita buka aja filenya ini, kita nano kayak gini. Nah, gua kecilin dulu, gedein deh. Nah, itu ini hashnya ya, ini hash yang pertama si AS, ini hash yang kedua yang udah kita crack gitu. Kita Ctrl E untuk ke akhir baris, kita Ctrl E. Nah, passwordnya yang ini 3385, yang ini juga sama nih 3385. Sedangkan kalau kita jalaninnya di user root, dia adanya di ini ls root.john. Bentar, kayak gini, di root john.pod gitu. Kalau kita jalaninnya sebagai user root, nanti dia bakal ke save nya di sini, kurang lebih kayak gitu untuk penyimpanan yang berhasil kita crack gitu si hashnya. Nah, bentar, kan udah berhasil kita crack nih. Terus bentar, John help. Nah, di sini sebenarnya banyak gitu yang bisa kita ulik sih, bisa kita coba nih opsi-opsinya gitu kan, mulai dari fork, encoding, config, dan sebagainya gitu. Tapi secara basic kayak tadi aja sih sebenarnya. Nah, mungkin udah sih gitu aja sih sebenarnya tentang pengenalan si John Reaper ini dan anunya apa sih, cara makainya dari si John Reaper. Oh ya, di sini juga kan gua apa sih sebelumnya kan ngasih tahu itu si enkripsi zip crypto ini sangat lemah gitu dibandingkan dengan si AES lah. Di sini juga bakal gua demoin lah, bakal gua contohin juga sekaligus kan bakal gua demoin, bakal gua bandingkan waktu proses cracknya gitu. Nah, di sini bakal gua bikin lagi sampel filenya, file contohnya. Bentar, ini gua ekstrak dulu, ekstrak here. Bentar, kok salah, ekstrak here 385. Nah, ini gua hapus aja ya, si file ini gua hapus. Ini gua hapus juga. Ini bakal perbandingan aja gitu si enkripsinya. Sini kita bikin yang zip crypto dulu atau pkzip dengan menggunakan perintah ini, zip terus min p, passwordnya apa, semisalkan ini deh, adel 123 gini, passwordnya adel 123, terus namanya misalkan file bapuk kayak gini .zip gitu, file bapuk.zip, nama ininya isinya apa gitu. Jadi zip min p, passwordnya, nama file zipnya, terus nama isinya gitu. Kita enter, boom. Nah, udah kebuat si file zipnya, ini file bapuk.zip udah ada nih filenya. Sekarang kita bikin yang namanya AES itu, file zip AES. Caranya kayak gini, 7zip min a ini add atau tambah, terus pzip ini dia membuat zip, terus kita kasih yang namanya opsi mem sama dengan AES 256 kayak gini. Artinya kita menggunakan AES yang 256 bit gitu, dimana si AES ini itu sangat sulit untuk di crack sama kita gitu. AES 256 bit, terus min p
min p ini password ya, passwordnya misalkan Adel juga 123. Nah jadi dia nyambung tuh, min p passwordnya apa, nama file zipnya apa, file secure misalkan file secure .zip adel.jpg gitu, 7zip min a zip min mem sama dengan AS256, min p passwordnya, nama file zipnya, nama isinya gitu, apa yang mau kita zip. Kita enter, boom, everything is okay. Kita ls. Nah ini udah ada file secure.zip. Sama sebenarnya caranya itu nih mana, ini kita delete dulu si adalah, udah ada 2 file. Nah kita detect dulu nih, seolah-olah gue belum tahu enkripsi si file zip ini gitu. Misalkan kita file kayak gini, nah ini ternyata pkzip gitu si file bapok ini. Terus yang kedua file security, file secure kayak gini, metodenya AES udah ketahuan si enkripsinya, jadi file ini rada-rada sulit itu buat di crack. Yang pertama zip to John, untuk ini kita kayak gini pkzip.txt gitu, sorry, kita tambahkan hash kayak gini udah ada. Terus sama juga zip to John, kita seret aja ini hash as.txt. Nah udah ada kedua file hashnya gitu. Nah di sini sebagai sampel atau contoh kita buat perbandingan waktunya, kita menggunakan yang namanya perintah time untuk melihat waktunya gitu. Jadi time, gue gedein deh bentar, time John, misalkan gue pakai wordlist lah, wordlist sama dengan user share wordlist rockqueue.txt. gue menggunakan yang namanya rockqueue gitu. Terus formatnya apa, di sini yang zip crypto dulu ya, yang pkzip formatnya gini. Terus verbosity-nya berapa, 6, progress every nya berapa, 1, sama si file hash gitu, misalkan hash pkzip kayak gini. Nah jadi kita menggunakan yang namanya time itu, time John bla 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 gitu. Kita enter, waktunya berapa, boom. Nah di sini ada info nih, ada waktu realnya 242 second gitu. Terus usernya sekian dan untuk sistemnya sekian gitu. Jadi si ininya waktunya kita membutuhkan 0m0 iya bener 0m0.242 second gitu. Jadi 0 menit sekian gitu. Sedangkan kalau si AES, mana kita ganti hash AES kayak gini. Terus formatnya juga kita ganti jadi AES ini zip time John wordlist format zip verbosity 6 progress every 1 hash AES.txt. Nah ntar dia bakal ininya lama gitu, kita enter aja, kita tungguin. Nah tadi kan langsung muncul nih, langsung nongol. Sekarang kagak, sekarang ada prosesnya gitu, 0%, 1%. Nah ini progress, ini waktunya, terus ini tuh kandidat yang sedang kita gunakan itu atau sedang kita coba lah. Nah di sini ketahuan passwordnya ini, metadatanya ini, terus untuk waktunya sekian itu. Jadi dia 0 menit, dibacanya berapa sih? Bentar. Gue nanya dulu cara baca ini. Kok nggak nongol? Oh nanya ke ini aja deh, ke AI misalkan Gemini AI.
no thanks aja. Cara membaca hasil output dari perintah time kayak gini. Nah, jadi 0M itu angka 0, di sini menunjuk menit. Jadi 0 menit 19.422 S angka. Di sini menunjuk detik, angka setelah titik desimal berarti 19 detik dan 422 milidetik gitu. Jadi, sorry, sebelumnya gue salah. Nah, jadi di sini yang PKZip dia membutuhkan waktu sekian 242 milidetik gitu, atau milisekund detik lah. Terus yang untuk enkripsi AES dia membutuhkan waktu kurang lebih 19 detik 422 milidetik gitu, atau milisekund lah. Mana nih? Tuh, milidetik. Jadi cukup ya, lumayan itu perbandingannya antara kedua jenis enkripsi ini, yaitu PKZip dan AES. Jadi gue saranin aja kalau lu misalkan punya file zip, gue saranin lu pakai yang enkripsi AES gitu, dimana enkripsi ini tuh sangat kuat gitu, biar lu juga file lu nggak kebobol gitu atau ke-crack lah sama orang lain gitu. Nah, mungkin itu aja sih pembahasan gue atau video gue tentang bagaimana sih cara kita buat mengcrack atau membobol si kata sandi file zip ini. Apabila ada kata-kata gue yang salah, atau demo gue yang salah, atau kata gue yang belibet lah, apalah. Cukup sekian dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.